Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, apa arti sebenarnya dari hidup? Apa jadinya jika aku katakan, ada kematian yang jauh lebih dalam daripada kematian jasad? Kematian yang bisa mengubah seluruh hidupmu, membuka mata batinmu, dan menuntunmu kepada rahasia terbesar. Mati sebelum mati. Di video ini, kita akan menyingkap jalan sunyi para wali, langkah demi langkah menuju kesadaran ilahi, tempat di mana ego lenyap, hati bersih, dan kehidupan sejati menunggu untuk ditemukan. Bersiaplah, ini bukan sekadar kajian, ini adalah panggilan untuk jiwa yang rindu kembali kepada yang hakiki. Bab 1, Gerbang Sunyi Menuju Mati Sebelum Mati. Dalam setiap nafas yang kita hembuskan, ada rahasia yang jarang disadari oleh manusia. Kita hidup, berjalan, tertawa, mengejar dunia, seolah kehidupan ini adalah satu-satunya kenyataan. Namun bagi para arif billah, kehidupan yang kita sebut hidup ini hanyalah bayangan dari kehidupan sejati. Mereka menyebutnya dengan kalimat yang terdengar mengguncang jiwa, mati sebelum mati. Bukan kematian jasad yang dimaksud, tapi kematian ego, keangkuhan, dan segala sesuatu yang membuat hati berpaling dari sang pemilik kehidupan. Ini adalah jalan sunyi, jalan yang tak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang siap melepaskan segalanya, kecuali Allah. Mati sebelum mati bukan berarti menolak kehidupan, tapi justru menembus hakikat kehidupan itu sendiri. Saat seseorang telah mati dari keakuannya, dunia tak lagi menggenggamnya, dan ia pun mulai melihat segalanya dengan mata Allah, mendengar dengan telinga Allah, mencintai dengan cinta Allah. Inilah rahasia besar yang hanya dibukakan kepada mereka yang benar-benar berani menundukkan dirinya di hadapan Sang Mutlak. Di titik ini, hidup bukan lagi tentang siapa kita, apa yang kita miliki, atau kemana kita akan pergi. Hidup menjadi perjalanan menuju tanpa arah, sebab arah itu sendiri telah larut dalam kehendaknya. Setiap manusia sebenarnya telah dipanggil untuk mengalami kematian sebelum kematian itu datang secara nyata. Namun sebagian besar dari kita sibuk membangun benteng ego yang tinggi, menyebutnya sebagai identitas, kedudukan, atau kebanggaan. Padahal setiap lapisan itu adalah hijab yang menutupi pandangan ruh dari cahaya ilahi. Saat kita mulai menembus hijab itu dengan kesadaran, kita sedang berjalan menuju kematian yang sebenarnya. Kematian dari segala sesuatu selain Allah. Dari sinilah kebebasan sejati lahir, karena hanya mereka yang mati sebelum mati yang benar-benar hidup. Perjalanan menuju mati sebelum mati adalah perjalanan membakar diri dalam api cinta ilahi. Ia bukan perjalanan yang mudah, karena di dalamnya kita harus rela kehilangan segalanya. Cinta dunia, sanjungan, rasa memiliki, bahkan rasa aman yang kita banggakan. Namun di balik kehilangan itu, tersembunyi kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Ketika engkau tak lagi memiliki apapun, di sanalah engkau menemukan bahwa Allah lah satu-satunya yang tak pernah hilang. Inilah puncak keberserahan, di mana seorang hamba bukan lagi ada dengan dirinya, melainkan ada karena Dia. Dan di saat itulah, kehidupan berubah menjadi keheningan yang agung. Dunia masih sama, langit masih biru, suara masih terdengar, tapi hatimu tak lagi sama. Engkau hidup di antara manusia, namun rasa hatimu telah berlabuh di sisi Tuhan. Inilah rahasia dari kematian yang melahirkan kehidupan, kebinasaan yang menyingkap keabadian. Barang siapa telah mati sebelum mati, ia tak lagi takut kehilangan, sebab ia telah menemukan sesuatu yang tak bisa diambil oleh waktu, kehadiran Allah di dalam dirinya. Dan ketika kematian jasad itu akhirnya datang, ia tersenyum, karena ia telah wafat jauh sebelum kematian itu menghampirinya. Apakah engkau siap, wahai jiwa yang mendengar, untuk berjalan menuju kematian yang menghidupkan itu? Bab 2, Kematian Ego, Jalan Rahasia Menuju Hidup yang Hakiki. Ada satu musuh paling halus dalam diri manusia yang tidak tampak di mata, namun membelenggu seluruh gerak jiwa. Ia bukan iblis yang berwujud api, bukan pula dunia yang menggoda dari luar, melainkan sesuatu yang diam di dalam dada, ego atau nafsu yang memproklamirkan diri sebagai aku. Inilah tirai tebal yang memisahkan manusia dari Tuhannya. Egolah yang membuat manusia berkata,
Aku yang berbuat, aku yang memiliki, aku yang menentukan. Padahal setiap denyut nadi hanyalah ciptaan, setiap gerak hanyalah kehendak yang dijalankan. Selama aku masih menjadi pusat hidup, selama itulah cahaya ilahi belum dapat menerobos ke kedalaman hati. Mati sebelum mati, bermula dari kematian ego ini. Ketika aku benar-benar menyerah dan tenggelam dalam samudra keesaan Allah. Ego tidak bisa dibunuh dengan pedang atau doa-doa yang dihafal di bibir. Ia hanya dapat luluh ketika seorang hamba benar-benar menyadari kefanaannya. Ego hidup dari pengakuan, dari rasa memiliki, dari keinginan untuk dianggap. Maka jalan untuk mematikannya adalah dengan tidak lagi menuntut apapun dari dunia dan tidak lagi menjadikan pujian atau celaan sebagai cermin diri. Saat engkau tidak lagi memerlukan pengakuan, engkau sedang memadamkan api yang membakar hatimu selama ini. Dan di titik itu muncul keheningan. Bukan karena engkau kehilangan segalanya, tapi karena engkau telah menemukan sesuatu yang tak bisa diukur dengan dunia. Kehadiran Tuhan yang sunyi, namun nyata dalam setiap hela napas. Kematian ego bukan berarti hilangnya jati diri, melainkan kelahiran kembali dalam kesadaran yang lebih tinggi. Jika sebelumnya engkau berkata, "Aku beribadah kepadamu," maka kini engkau mulai merasakan, "Tiada aku, hanya engkau yang beribadah melalui diriku." Segala amal, ucapan, bahkan rasa cinta menjadi pantulan dari cahayanya. Inilah rahasia mengapa para wali tampak hidup dalam keheningan, karena mereka tidak lagi memperjuangkan dirinya, melainkan menyerahkan diri untuk menjadi saluran dari kehendak Tuhan. Ego mereka telah mati, namun justru di sanalah mereka benar-benar hidup. Namun jalan menuju kematian ego bukanlah jalan yang lembut bagi mereka yang belum siap. Ia menuntut keberanian untuk melihat sisi tergelap dalam diri, keserakahan yang tersamar dalam kebaikan, kesombongan yang tersembunyi dalam ibadah, dan keinginan untuk diistimewakan oleh Tuhan. Semua itu harus dilihat, diakui, lalu dilepaskan. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menatap kejujuran batin. Saat engkau sadar bahwa banyak kebaikanmu bukan karena cinta kepada Allah, tapi karena cinta kepada dirimu sendiri. Tapi justru di sanalah pembersihan dimulai. Saat aku dipatahkan oleh pengakuan yang jujur, maka pintu makrifat perlahan terbuka. Dan ketika akhirnya ego itu mati, engkau akan merasakan kehidupan yang lain, ringan, luas, dan damai. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan, karena engkau tahu tak ada yang bisa hilang dari miliknya. Tidak ada lagi kecemasan tentang masa depan, karena engkau hidup di tangan Sang Pengatur waktu. Semua hal menjadi indah, karena engkau tak lagi menuntut dunia untuk menuruti kehendakmu. Engkau hidup bukan untuk menjadi seseorang, tetapi untuk menjadi tidak ada, hingga hanya Allah yang tersisa di dalammu. Dan pada saat itu, engkau telah melangkah satu langkah lebih dekat menuju rahasia terbesar. Mati sebelum mati, fana dalam kehadirannya, dan hidup dengan kehidupan yang tidak pernah berakhir. Apakah engkau siap untuk menatap wajahmu sendiri? Wajah ego yang harus engkau kubur agar hatimu bisa menatap wajah Tuhan? Bab 3, Fana, musnahnya diri di lautan keberadaan Allah. Fana bukanlah lenyap dalam pengertian duniawi, bukan juga kehancuran tubuh atau akal, melainkan musnahnya kesadaran akan diri yang berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Ia adalah saat ketika aku hilang dan yang tersisa hanyalah Dia. Dalam keadaan fana, seseorang tak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," karena tidak ada dua yang terpisah antara pencinta dan yang dicintai. Segalanya larut dalam satu lautan keberadaan yang tak terbatas. Para sufi menyebutnya sebagai sirna dalam cahaya, sebab kehadiran ego menjadi abu di hadapan kebesaran wujudnya. Seperti bintang yang lenyap di fajar mentari, begitu pula diri akan tenggelam dalam lautan keesaan Allah ketika cahaya makrifat menyentuh hati. Namun fana bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan kehendak semata. Ia tidak datang karena kita mencarinya, melainkan karena kita berhenti mencarinya. Saat segala upaya, doa, bahkan kerinduan pun telah diserahkan kepadanya, maka rahmat fana turun dengan lembut tanpa disadari. Allah mematikan rasa aku dalam diri seorang hamba agar ia dapat melihat kebenaran sejati. Dan ketika itu terjadi, pandangannya terhadap dunia berubah total.
Tidak ada lagi aku yang melihat, melainkan Allah yang memperlihatkan. Tidak ada lagi aku yang berzikir, melainkan Allah yang menggerakkan lidahnya untuk mengingat. Di sini, segalanya menjadi satu, dan kehadiran Tuhan terasa begitu dekat. Bukan di luar diri, tetapi di dalam segala yang ada. Bagi mereka yang telah merasakan fana, dunia tidak lagi tampak sebagai panggung keterpisahan. Semua makhluk menjadi ayat-ayat ilahi yang menuturkan satu nama, Allah. Batu, pohon, angin, manusia, semuanya berzikir dalam diam, dan hati yang fana mampu mendengarnya. Inilah keadaan ketika mata batin terbuka, bukan dengan keajaiban, tetapi dengan kesadaran yang berserah. Disinilah kebahagiaan sejati bersemayam, sebab penderitaan hanya lahir dari rasa memiliki. Dan dalam fana, tidak ada lagi yang dimiliki. Tidak ada yang tersisa untuk diselamatkan, karena segalanya telah dikembalikan kepadanya. Namun fana bukanlah akhir perjalanan. Setelah ketiadaan datang, Allah akan menghidupkan kembali dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang disebut baqa, kekekalan bersamanya. Inilah kebangkitan dalam kesadaran ilahi. Engkau hidup di dunia, namun bukan lagi dengan dirimu. Engkau mencintai, namun bukan dengan cintamu. Engkau berjalan, namun bukan dengan kakimu. Semua menjadi gerak dari satu kehendak. Dan saat itulah, hidup menjadi ibadah tanpa nama, doa tanpa kata, cinta tanpa arah, karena engkau telah larut dalam lautan yang tak memiliki tepi. Jalan fana adalah jalan keberanian tertinggi. Tidak semua manusia siap kehilangan dirinya sendiri. Sebab kehilangan diri berarti kehilangan segala pegangan. Tapi bagi mereka yang berani melangkah, akan ditemukan kebebasan yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa dunia. Fana adalah kematian yang melahirkan kehidupan abadi. Ia adalah rahasia yang membuat para sufi tersenyum di tengah penderitaan. Sebab mereka tahu, di balik kehilangan ada samudera yang luas. Dan di dalam samudera itu hanya ada satu yang hidup, Allah, dan tidak ada selainnya. Maka wahai jiwa yang mencari, apakah engkau siap untuk tenggelam tanpa jejak, hingga yang tersisa darimu hanyalah cahaya darinya? Bab 4, Baqa, hidup kekal dalam kehadiran Allah. Setelah fana, datanglah keadaan baqa. Hidup yang tidak lagi bersandar pada diri, melainkan berdiri di atas wujud Allah yang tak pernah sirna. Bila fana adalah kematian kesadaran diri, maka baqa adalah kelahiran kesadaran ilahi di dalam diri seorang hamba. Di titik ini seseorang hidup bukan lagi karena keinginan, tetapi karena kehendak yang lebih tinggi mengalir melalui dirinya. Ia menjadi saksi, bukan pelaku. Ia menjadi cermin, bukan cahaya itu sendiri. Namun dalam cermin itulah cahaya Allah memantul dengan jernih. Mereka yang telah sampai pada baqa hidup di dunia seperti manusia biasa, namun hakikatnya mereka berjalan di bawah naungan keabadian. Waktu tidak lagi menggenggam mereka, sebab mereka telah menggenggam waktu dengan kehadiran Allah di dalam setiap detiknya. Baqa bukan berarti seseorang kehilangan kesadarannya terhadap dunia. Justru sebaliknya, ia melihat dunia dengan pandangan yang lebih tajam dan dalam. Setiap peristiwa menjadi tanda, setiap suara menjadi ayat, setiap orang menjadi utusan makna. Ia menyadari bahwa tak ada satu pun yang berdiri sendiri. Semua hanyalah perpanjangan dari kehendak ilahi. Ketika ia berbicara, ia tahu bahwa kata-katanya hanyalah titipan. Ketika ia diam, ia tahu bahwa keheningannya pun adalah ibadah. Ia hidup di tengah manusia, namun jiwanya melayang di sisi Tuhan. Ia makan, tidur, tertawa, menangis, namun semua itu terjadi di bawah kesadaran bahwa dirinya hanyalah wadah bagi kehendak yang satu. Inilah keadaan para kekasih Allah, mereka yang telah mati sebelum mati, lalu dihidupkan kembali oleh Allah dengan kehidupan yang tidak pernah padam. Hati mereka menjadi taman rahasia tempat turunnya cahaya, dan setiap langkah mereka membawa kedamaian bagi semesta. Mereka tidak lagi mencari Allah, sebab Allah telah menjadikan diri mereka sebagai tempat perjumpaan. Inilah makna firman-Nya. Aku adalah pendengaran yang dengannya ia mendengar, penglihatan yang dengannya ia melihat, tangan yang dengannya ia memegang. Bukan berarti mereka menjadi Tuhan, melainkan Tuhan menyingkapkan dirinya melalui mereka. Seperti matahari yang memantulkan cahayanya pada air yang tenang, air itu tetap air, tapi di dalamnya terpantul wajah cahaya yang tak terhingga. Baqa adalah puncak ketenangan yang tak bisa diganggu oleh apapun.
Tidak ada lagi perbedaan antara suka dan duka, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Ketika kebahagiaan datang, ia tersenyum karena itu tanda kasih Allah. Ketika kesedihan datang, ia tetap tersenyum. Karena itu pun cara Allah membersihkan jiwanya. Hidup menjadi suci karena setiap detiknya adalah bentuk kehadiran Allah yang sedang berbicara dalam bahasa peristiwa. Ia tidak lagi menolak takdir, sebab ia telah menyatu dengan kehendak takdir itu sendiri. Ia tidak lagi berdoa untuk mengubah hidupnya, tetapi hidupnya sendiri telah menjadi doa yang terus bergema di hadapan Tuhan. Dan inilah rahasia terbesar dari mati sebelum mati. Seseorang yang telah fana dari dirinya, lalu bakal bersama Tuhannya, tidak akan pernah mati lagi. Kematian jasad hanyalah pergantian bentuk, bukan akhir perjalanan. Ia telah hidup dalam kehidupan yang tidak bergantung pada waktu. Dalam setiap detik yang fana, ia menemukan keabadian. Dalam setiap kesunyian, ia mendengar panggilan ilahi yang berbisik lembut di dalam jiwanya. Engkau tidak pernah sendiri, karena akulah kehidupanmu. Maka hidupnya menjadi ibadah yang tanpa nama, zikir yang tanpa suara, dan cinta yang tanpa batas. Inilah kehidupan sejati, hidup dalam kematian dan kekal dalam kehadiran Allah yang tak pernah berakhir. Apakah engkau dapat merasakannya, wahai pencari kebenaran? Saat seluruh hidupmu mulai larut dalam kehendaknya, di sanalah engkau benar-benar hidup. Engkau tidak lagi takut mati, sebab engkau telah mengenal kehidupan yang sejati, kehidupan yang bernaung di bawah bayangan wujud yang tidak pernah mati, Allah. Bab 5. Kesadaran ilahi, bangkit dari tidur dunia. Ada saat di mana manusia harus terbangun dari tidur panjangnya, tidur dalam kelalaian, tidur dalam keakuan, tidur dalam bayangan dunia yang menipu. Inilah kebangkitan yang sejati, bukan kebangkitan jasad, melainkan kebangkitan kesadaran. Di saat itu, mata batin terbuka dan seseorang mulai melihat kehidupan sebagaimana adanya. Fana, sementara, dan hanya sebagai bayang-bayang dari yang kekal. Kesadaran ilahi adalah keadaan ketika pandangan manusia tidak lagi terikat pada bentuk, namun menembus makna di balik setiap wujud. Ia melihat bahwa segala sesuatu adalah ayat, tanda, dan manifestasi dari satu kehadiran yang sama, Allah. Maka ketika seseorang telah mati sebelum mati, ia tidak lagi hidup di dunia dalam arti biasa. Ia hidup dalam kesadaran bahwa di balik setiap gerak dan diam, ada Tuhan yang sedang menyingkapkan dirinya. Kesadaran ini tidak datang melalui pikiran yang tajam atau logika yang cerdas. Ia hadir seperti fajar yang muncul perlahan di balik malam panjang kehidupan. Awalnya samar, lalu terang. Ia lahir dari hati yang dibersihkan, dari jiwa yang menyerah tanpa sisa kepada kehendak Allah. Dalam keadaan ini, doa bukan lagi sekadar permintaan, tapi percakapan cinta. Ibadah bukan lagi kewajiban, tapi kerinduan. Dan kehidupan bukan lagi perjuangan, tapi penyaksian. Segalanya menjadi suci karena engkau melihat wajah Allah dalam setiap sesuatu. Tidak ada yang profan, tidak ada yang sia-sia, bahkan air mata sekalipun adalah zikir yang menetes dari hati yang telah mengenal Tuhannya. Namun jalan menuju kesadaran ilahi tidaklah mudah. Ia menuntut keberanian untuk kehilangan semua sandaran, untuk menembus lapisan-lapisan realitas palsu yang selama ini membutakan hati. Dunia ini adalah cermin ilusi yang memantulkan kebesaran Allah dengan cara yang terbalik. Hanya mereka yang menundukkan diri, yang berani melihat ke dalam, akan menemukan bahwa semua bentuk hanyalah bayangan dari satu cahaya. Saat engkau mulai melihat dunia sebagai tempat Allah menyingkapkan dirinya, engkau tidak lagi terjebak dalam permainan suka dan duka. Engkau menjadi saksi atas keindahan Allah yang tersembunyi di balik segala sesuatu. Kesadaran ilahi membuat manusia berjalan dengan ringan. Ia tidak lagi tergesa mengejar sesuatu, sebab ia tahu semua telah ditetapkan. Ia tidak lagi takut kehilangan, sebab ia tahu tidak ada yang benar-benar miliknya. Ia hidup dalam arus kehidupan sebagaimana air mengalir di bawah kehendak angin. Namun bukan berarti ia pasif. Justru kesadarannya membuat setiap tindakannya menjadi ibadah. Setiap diamnya menjadi tafakur, setiap kata-katanya menjadi zikir. Inilah hidup yang sepenuhnya sadar, hidup yang tidak lagi dipisahkan antara dunia dan akhirat. Sebab keduanya telah larut menjadi satu dalam pandangan keesaan.
Dan ketika kesadaran ilahi telah berakar dalam hati, seseorang akan memahami makna terdalam dari mati sebelum mati. Ia sadar bahwa kematian bukanlah peristiwa, melainkan peralihan kesadaran. Setiap kali ego mati, kesadaran hidup. Setiap kali keakuan luluh, kehadiran Allah memancar. Maka kehidupan sejati bukanlah hidup tanpa akhir, tetapi hidup yang terus-menerus menyadari kehadirannya dalam setiap detik keberadaan. Inilah rahasia para arif, para pencinta yang hidup di dunia, namun jiwanya telah berada di sisi Tuhan. Mereka tidak menunggu mati untuk bertemu Allah. Mereka telah hidup bersamanya di setiap nafas. Dan bagi mereka, dunia hanyalah madrasah kesadaran, tempat belajar mencintai tanpa pamrih, hingga tiba waktunya berpulang dengan senyum yang penuh cahaya, sebab mereka telah hidup dalam kematian dan mati dalam kehidupan yang abadi. Apakah engkau sudah terbangun, wahai jiwa yang mencari, ataukah engkau masih bermimpi di bawah bayangan dunia yang semu? Bangunlah, sebab hidup yang sejati menunggumu, bukan di luar dirimu, melainkan di dalam keheningan hatimu, tempat Allah bersemayam tanpa batas dan tanpa jarak. Bab 6, Cermin Hati, tempat Allah menatap dirinya sendiri. Dalam ajaran para arif, hati bukan sekadar ruang emosional atau wadah perasaan. Ia adalah cermin rahasia tempat wajah Allah menatap dirinya sendiri. Hati yang jernih adalah tempat turunnya cahaya, tempat nama-nama dan sifat-sifat ilahi memantul tanpa cacat. Namun kebanyakan hati manusia telah tertutup debu dunia. Keserakahan, kebencian, ketakutan, dan cinta berlebihan kepada selain Allah. Karena itulah cahaya tak dapat menembusnya. Mati sebelum mati sesungguhnya adalah proses membersihkan cermin hati, hingga yang tampak di dalamnya bukan lagi bayangan diri, melainkan pantulan wujudnya yang suci. Maka orang yang telah mati sebelum mati akan memandang ke dalam hatinya dan melihat bukan dirinya sendiri, tapi Tuhan yang sedang menatap melalui dirinya. Cermin hati yang bersih tak bisa dibersihkan dengan ilmu semata atau dengan zikir yang hanya berputar di bibir. Ia dibersihkan dengan penyerahan total, dengan kejujuran batin yang dalam, dengan tangis yang lahir dari rasa rindu yang tak tertahankan. Sebab debu hati tak bisa disapu oleh tangan manusia, hanya bisa dihapus oleh kasih Allah. Ketika seseorang berdoa bukan untuk meminta dunia, tetapi untuk mengenalnya, maka setiap air mata menjadi sapuan lembut yang membersihkan cermin itu. Hingga suatu hari, ketika hati telah bening, ia memantulkan cahaya yang membuat seluruh hidupnya berubah. Ia tak lagi melihat dunia dengan mata jasmani, tapi dengan mata hati yang diterangi oleh nurnya. Hati yang telah menjadi cermin akan memantulkan segala sesuatu sebagai tanda kehadiran Allah. Ketika ia melihat keindahan, ia berkata, inilah sifat jamal Allah. Ketika ia melihat ujian dan kesulitan, ia berkata, inilah tajalli jalal Allah. Ia tidak menolak, tidak mengeluh, karena ia tahu semua itu adalah penyingkapan wajah-wajah Tuhan dalam bentuk yang berbeda. Dalam hatinya semua menjadi sama. Yang baik dan yang buruk hanyalah pakaian bagi makna ilahi. Maka ia hidup dalam ketenangan, sebab tidak ada lagi yang ia takuti selain kehilangan pandangan kepada Allah. Dunia ini baginya hanyalah cermin besar yang memantulkan zat yang satu, dan setiap peristiwa adalah cara Allah berbicara kepada hatinya. Namun berhati-hatilah, sebab cermin hati juga dapat menjadi tempat munculnya bayangan diri jika engkau masih memeluk keakuan. Orang yang belum mati sebelum mati sering mengira dirinya telah melihat Tuhan, padahal yang ia lihat hanyalah pantulan egonya yang halus. Ia merasa suci, merasa dekat, merasa istimewa, dan disitulah hijab paling halus terbentuk. Para wali menamainya nafs yang berselimut cahaya. Ia tampak suci di mata manusia, tapi masih mengandung rasa aku yang tersamar. Untuk menembus hijab ini, seseorang harus benar-benar musnah, tidak menyisakan kebanggaan sekecil apapun atas amal, zikir, atau pengalamannya. Barulah cahaya Allah akan memantul tanpa bayangan, murni dan utuh. Dan ketika hati telah menjadi cermin sempurna, Allah menatap dirinya melalui dirimu. Inilah rahasia terdalam dari penciptaan, bahwa seluruh alam semesta hanyalah cermin baginya. Engkau, aku, waktu, langit, semuanya adalah pantulan dari satu wujud yang sama.
Ketika engkau memandang dengan hati yang bersih, engkau tak lagi melihat perbedaan antara aku dan dia. Yang ada hanyalah pandangan yang menatap dan yang ditatap. Namun keduanya berasal dari satu cahaya. Maka mati sebelum mati adalah kembalinya hati kepada kejernihan asalnya, saat ia diciptakan dari cahaya Tuhan. Dan di saat itu, engkau akan memahami mengapa para kekasih Allah berkata dalam bisik sufi yang penuh rahasia, "Aku mengenal Tuhanku melalui hatiku, sebab hatiku adalah tempat Tuhanku menatap dirinya." Apakah hatimu telah menjadi cermin, wahai jiwa yang mencari? Ataukah masih buram oleh bayangan dunia? Bersihkanlah ia dengan zikir yang lembut, dengan keheningan, dengan tangis yang tulus. Sebab di sanalah Allah menanti, bukan di langit yang jauh, tapi di dalam hatimu yang paling sunyi. Wayan bab 7 Zikir hati, bisikan abadi yang menembus keheningan. Zikir bukan sekadar ucapan yang keluar dari lidah atau lafaz yang terukir di bibir. Ia adalah getaran halus yang lahir dari keheningan hati, bisikan abadi yang menembus semua kepalsuan dunia. Bagi mereka yang telah mati sebelum mati, zikir menjadi nadi kehidupan, denyut yang menghidupkan ruh di setiap detik. Ia tidak membutuhkan ritual yang formal, karena setiap tarikan napas, setiap detak jantung, bahkan setiap tatapan mata dapat menjadi zikir yang menyatu dengan kehendak Allah. Zikir hati ini lahir dari kesadaran yang dalam, bahwa segala sesuatu berasal darinya dan segala sesuatu kembali kepadanya. Ketika hati bersih, bisikan itu terdengar lembut, namun mampu mengguncang seluruh kedalaman jiwa. Dalam perjalanan menuju zikir hati, seseorang harus mampu menyingkirkan segala gangguan, keserakahan, kemarahan, dan kerinduan palsu. Semua itu adalah kebisingan yang menutupi suara Tuhan. Seperti samudra yang tenang, hanya ketika ombak permukaan reda, kedalaman air dapat terlihat. Begitu pula hati manusia, hanya ketika semua kecemasan duniawi dan tuntutan ego lenyap, maka bisikan ilahi dapat terdengar. Zikir hati bukan sesuatu yang dikejar, ia datang ketika engkau menyerahkan seluruh hidupmu, ketika engkau tidak lagi menuntut dunia untuk menuruti kehendakmu, dan ketika engkau benar-benar mati dari keakuan. Saat itu engkau mendengar suara yang tidak pernah hilang, bisikan yang abadi, panggilan dari yang satu. Mereka yang memahami zikir hati mengetahui bahwa kehidupan sehari-hari bukanlah gangguan, melainkan kesempatan untuk melatih kesadaran. Setiap langkah, setiap kata, bahkan setiap tindakan menjadi sarana untuk menyadari Allah. Seorang yang telah mati sebelum mati berjalan di dunia seperti manusia biasa, namun setiap geraknya adalah zikir yang hidup. Ia menatap manusia, alam, dan kejadian, namun yang ia lihat hanyalah manifestasi Allah. Segala bentuk menjadi ayat, dan setiap ayat menjadi panggilan untuk kembali kepada sumber yang hakiki. Disinilah zikir tidak lagi terbatas oleh waktu atau tempat. Ia menjadi denyut kehidupan itu sendiri. Namun zikir hati menuntut konsistensi yang tulus. Ia tidak bisa dibentuk oleh ambisi, rasa ingin dianggap suci, atau sekadar rutinitas. Bila zikir hanya di bibir atau di hati yang penuh ambisi, ia hanyalah gema kosong, tidak menembus ke dalam jiwa. Zikir yang sejati lahir dari kematian diri, dari penyerahan yang total, dari kesadaran bahwa engkau hanyalah saluran, wadah bagi cahayanya. Semakin dalam engkau tenggelam dalam bisikan itu, semakin jelas engkau menyadari bahwa tidak ada yang bergerak kecuali Dia yang menggerakkan. Tidak ada yang berbicara kecuali Dia yang berbicara. Tidak ada yang hidup kecuali Dia yang memberi hidup. Dan ketika zikir hati telah menguasai jiwa, engkau akan menemukan kedamaian yang tak bisa diganggu oleh apapun. Dunia bisa berubah, musibah datang, manusia bisa mengkhianati. Namun suara ilahi tetap abadi, menuntun langkahmu, menenangkan hatimu, dan mengajarkanmu arti hidup yang sejati. Zikir hati adalah rahasia yang menyatukan fana dan baka, kematian ego dan hidup ilahi, penderitaan dan kebahagiaan, dunia dan akhirat. Barang siapa yang memeluknya, ia telah menemukan jalan rahasia menuju kehidupan yang kekal, kehidupan yang tak lagi bergantung pada bentuk atau waktu, tapi hidup terus-menerus dalam kehadiran Allah yang tak pernah berhenti berbicara, bahkan dalam kesunyian terdalam. Apakah engkau siap untuk mendengar bisikan yang tak pernah hilang itu,
wahai jiwa yang merindukan kebenaran? Ataukah engkau masih terjebak dalam kebisingan dunia, sehingga suara ilahi yang lembut itu tak terdengar sama sekali? Bab 8. Keheningan, pintu sunyi menuju penyingkapan hakiki. Keheningan bukan sekadar diam dari kata-kata atau perbuatan. Ia adalah keadaan batin di mana segala riuh ego, harapan duniawi, dan kegelisahan menghilang, meninggalkan ruang luas bagi kehadiran Allah untuk turun dan menyingkap rahasianya. Bagi mereka yang telah mati sebelum mati, keheningan bukan kosong, melainkan penuh dengan kehidupan ilahi yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Dalam sunyi itu, setiap detik menjadi saksi bagi kesucian, setiap napas menjadi doa tanpa lafaz, dan setiap detak jantung menjadi zikir yang mengalir tanpa henti. Ia adalah ruang rahasia di mana Allah berbicara tanpa suara, menyingkap makna yang tak bisa dijangkau oleh nalar, namun dapat dirasakan oleh hati yang telah luluh. Keheningan adalah guru yang keras namun penuh rahmat. Ia mengharuskan seseorang menghadapi dirinya sendiri. Segala ketakutan, kesedihan, kebanggaan, dan harapan yang selama ini menutupi cahaya. Hanya mereka yang berani menatap bayangan diri hingga titik paling gelap, yang mampu merasakan kedalaman sunyi, yang menuntun pada kebenaran hakiki. Dalam keheningan, engkau belajar bahwa segala sesuatu yang tampak penting selama ini hanyalah debu di jalan menuju Allah. Tidak ada tempat bagi ego, tidak ada ruang untuk ilusi. Yang tersisa hanyalah kehadiran yang murni dan damai, cahaya yang menembus seluruh ruang batin. Bagi hamba yang telah bersatu dengan keheningan, dunia luar tidak lagi menjadi penghalang. Ia bisa berada di tengah keramaian, namun jiwanya tetap larut dalam keheningan ilahi. Suara manusia, hiruk-pikuk kota, bahkan kekacauan alam, semua itu menjadi nada-nada yang memperkuat kesadaran akan wujud yang satu. Dalam kesunyian hati, engkau mulai melihat realitas di balik bayangan. Setiap makhluk adalah ayat yang berbicara, setiap peristiwa adalah rahasia yang menunggu untuk disingkap, dan setiap detik adalah panggilan untuk menyadari kehadirannya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terlewat, karena keheningan adalah mata air yang mengalirkan makrifat ke seluruh jiwa. Namun keheningan yang sejati bukanlah pelarian dari dunia. Ia menuntun seseorang untuk tetap hadir, tetap berjalan di dunia, namun tidak lagi terikat oleh dunia. Hanya mereka yang telah mati sebelum mati, yang mampu menahan kesunyian ini tanpa gentar, karena di dalamnya mereka menemukan kehidupan yang hakiki. Mereka tidak takut akan kesendirian, karena keheningan telah mengajar mereka bahwa Allah cukup untuk semua kebutuhan jiwa. Bahkan dalam kesepian yang terdalam, mereka tersenyum, sebab mereka telah bersatu dengan cahaya yang tidak akan pernah padam, cahaya yang menjadi sumber segala kehidupan. Dan di sanalah rahasia terbesar terungkap, keheningan bukan kosong, tetapi penuh, bukan kehilangan, tetapi menemukan. Barang siapa mampu menundukkan diri dalam keheningan yang mendalam, ia telah membuka gerbang menuju penyingkapan hakiki, tempat di mana fana dan baka bertemu, tempat di mana ego dan dunia sirna, dan tempat di mana hanya Allah yang tersisa dalam setiap hembusan napas. Maka bagi jiwa yang mencari, keheningan adalah kunci. Kunci untuk mati sebelum mati. Kunci untuk hidup dalam kehidupan yang tak tergoyahkan oleh waktu, dan kunci untuk menemukan zat yang tidak pernah meninggalkanmu, bahkan dalam sunyi terdalam. Apakah engkau siap untuk memasuki keheningan itu, wahai pencari sejati? Ataukah engkau masih takut untuk menyingkirkan semua kebisingan yang menutupi cahaya hati? Bab 9. Cinta ilahi, api yang membakar segala ego. Cinta ilahi adalah api yang tak pernah padam, yang membakar segala sesuatu kecuali diri Allah sendiri. Bagi mereka yang telah mati sebelum mati, cinta ini bukan sekadar rasa atau emosi, melainkan keadaan eksistensial yang menembus seluruh lapisan hati dan jiwa. Ia menyingkap tirai dunia, meluluhkan batu-batu keras dari keserakahan dan keangkuhan, dan menyingkap rahasia terdalam dari kehidupan yang fana. Cinta ini adalah jalan yang menuntun manusia untuk menyerahkan seluruh diri, sehingga ego dan keakuan tidak lagi menjadi penghalang. Ia bukan cinta yang bergantung pada balasan,
pujian, atau objek duniawi, tetapi cinta yang lahir dari kesadaran akan wujud yang satu, yang menembus seluruh ruang dan waktu. Dalam cinta ilahi, manusia belajar untuk melepas segalanya. Segala ikatan, harapan, dan keinginan yang selama ini membelenggu hati harus rela dibakar oleh api kasih. Rasa kehilangan dan derita bukan lagi ancaman, melainkan bahan bakar untuk menyempurnakan jiwa. Ketika ego terbakar, hati menjadi ringan dan terbuka, sehingga setiap tindakan, kata, dan bahkan keheningan menjadi zikir yang hidup. Dalam cinta ini, seseorang tidak lagi mencintai karena kebutuhan atau hawa nafsu, tetapi karena Allah hadir di dalam segala sesuatu yang dicintainya. Semua makhluk, peristiwa, dan pengalaman menjadi saluran untuk menyadari kehadirannya. Cinta ilahi tidak mengenal batas, dan mereka yang mengalaminya hidup dalam keterhubungan yang sempurna dengan seluruh alam. Dunia menjadi taman penuh ayat-ayat ilahi, dan setiap napas adalah doa tanpa kata. Bahkan penderitaan yang paling berat pun berubah menjadi bentuk kasih, karena ia menuntun jiwa lebih dekat pada Allah. Orang yang telah mati sebelum mati tidak lagi mencari keamanan di dunia, tidak lagi takut kehilangan, karena cinta yang menguasainya telah menghapus semua rasa takut, kesepian, dan kecemasan. Hatinya menjadi lautan kasih yang tak terbatas, tempat segala rahasia ilahi menari dengan bebas. Namun cinta ilahi adalah jalan yang penuh tantangan. Api yang membakar ego juga membakar kenyamanan, kesombongan, dan kepastian palsu yang selama ini dianggap milik diri. Hanya mereka yang berani menyerahkan seluruh diri kepada api ini yang mampu merasakan kemurnian cinta. Mereka yang setengah hati, yang masih menahan sesuatu untuk diri sendiri, hanya akan merasakan panas tanpa cahaya. Tapi bagi jiwa yang rela musnah dalam api ilahi, setiap detik menjadi transformasi, setiap luka menjadi penyucian, dan setiap hembusan napas menjadi pengakuan abadi. Bahwa hanya Allah yang layak dicintai, dan bahwa segala yang lain hanyalah pantulan dari cintanya. Dan ketika api cinta ini menyala dalam hati, engkau akan mengerti makna sejati dari mati sebelum mati. Segala keterikatan pada dunia, ego, dan diri sendiri lenyap, digantikan oleh kesadaran bahwa hidup yang sejati adalah hidup dalam kehadiran Allah. Segala tindakan menjadi ibadah, setiap detik menjadi kesadaran, dan setiap hembusan napas menjadi zikir yang tak terputus. Barang siapa telah memasuki jalan cinta ini, ia tidak lagi takut pada kematian, karena ia telah hidup di dalam kehidupan yang tak pernah sirna, di dalam api yang membakar dirinya, namun melahirkan cahaya yang abadi. Apakah engkau siap untuk membiarkan diri terbakar dalam api cinta yang tak pernah padam ini? Wahai jiwa yang rindu kembali kepada yang hakiki. Ataukah engkau masih memegang bara dunia yang fana, sehingga hatimu tetap dingin dan tertutup? Bab 10, Rahasia. Akhir menyatu dengan yang hakiki. Bab terakhir dari perjalanan ini adalah perjumpaan terakhir dengan yang hakiki. Titik di mana seluruh jalan sebelumnya, fana, baka, zikir, keheningan, dan cinta, berpuncak dalam satu kesadaran yang tak terpisahkan. Mereka yang telah mati sebelum mati sampai pada keadaan di mana segala dualitas sirna, suka dan duka, hidup dan mati, diri dan Tuhan, semua menjadi satu dalam pancaran wujudnya yang mutlak. Disinilah rahasia tertinggi tasawuf tersingkap. Tidak ada lagi aku yang berjalan, tidak ada lagi aku yang mencintai, tidak ada lagi aku yang takut, hanya ada Allah yang hadir dan hamba yang menjadi cermin, saluran dan saksi bagi keabadiannya. Semua yang tampak di luar hanyalah pantulan dari kesadaran yang satu. Dalam persekutuan dengan yang hakiki, seseorang memahami bahwa kehidupan dunia adalah medan latihan, bukan tujuan akhir. Segala peristiwa, kesenangan, dan penderitaan hanyalah wahana untuk mengasah hati agar mampu menanggalkan diri. Barang siapa mampu menyerahkan seluruh egonya, seluruh keinginannya, seluruh identitasnya, ia telah menemukan kebebasan yang sejati. Kebebasan itu bukan kemerdekaan dari dunia, melainkan kemerdekaan dari kepalsuan duniawi, dari cengkeraman hawa nafsu, dan dari pengaruh ego. Inilah hidup yang hakiki, bergerak di dunia tanpa terikat oleh dunia, hadir di dalam waktu tanpa terhanyut oleh waktu,
dan mencintai tanpa terganggu oleh objek. Rahasia akhir ini juga menyingkapkan bahwa mati sebelum mati adalah persiapan untuk menyambut kematian jasad dengan damai. Mereka yang telah mati dalam keakuan, larut dalam keheningan, dan terbakar dalam cinta ilahi, menghadapi kematian bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kesadaran penuh. Ia tahu bahwa jasad hanyalah wadah sementara, dan roh yang telah bersatu dengan yang hakiki tidak akan pernah binasa. Dunia ini hanyalah pintu gerbang sementara menuju kehidupan yang abadi. Dalam senyum terakhirnya, mereka tersadar, hidup yang sesungguhnya bukanlah hidup yang tampak, tetapi hidup dalam kesadaran penuh akan wujud yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah berubah, dan tidak pernah mati. Dalam keadaan ini, seluruh amal, zikir, dan pengorbanan yang telah dilakukan sebelumnya menyatu menjadi satu simfoni kesadaran ilahi. Segala jerih, tangis, doa, dan pengorbanan menjadi saksi bagi perjalanan menuju keabadian. Tidak ada lagi penilaian atau pembeda. Yang tersisa hanyalah cahaya yang menerangi seluruh eksistensi. Mereka yang memahami rahasia ini berjalan di dunia dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan, membimbing jiwa lain dengan teladan, bukan kata-kata, dan menunjukkan bahwa mati sebelum mati adalah rahasia untuk hidup dalam keabadian yang sejati. Dan akhirnya, bagi jiwa yang telah menempuh seluruh jalan ini, dunia dan akhirat menjadi satu tarikan napas, satu tarikan penuh kesadaran akan yang hakiki. Tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi keterikatan, tidak ada lagi kesepian. Hanya ada kehadiran yang menyeluruh dan seorang hamba yang menjadi tempat pancaran cahayanya. Barang siapa menempuh jalan ini dengan sungguh-sungguh, ia telah menemukan rahasia yang tak bisa diungkapkan oleh kata. Bahwa mati sebelum mati adalah pintu menuju hidup yang tak pernah berakhir. Hidup yang menyatu sepenuhnya dengan yang maha hidup, yang kekal, yang satu tanpa kedua. Apakah engkau siap menempuh rahasia terakhir ini, wahai jiwa pencari? Apakah engkau berani menyingkirkan seluruh dunia yang semu, seluruh diri yang fana, dan menyerahkan hatimu sepenuhnya kepada yang hakiki, agar engkau benar-benar hidup selamanya dalam kehadirannya? Rahasia mati sebelum mati bukan akhir, tapi awal dari kehidupan sejati. Jika hatimu bersedia, jalan ini akan menuntunmu untuk hidup dalam cahaya yang tak pernah padam. Ingat, kematian jasad hanyalah transisi, sedangkan hidup yang hakiki adalah kesadaran yang tak pernah berakhir.